Baik, saya akan menerangkan secara singkat tentang materi manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politisi, bebas dari korupsi, solusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga tersedia selalu ASN yang unggul selaras dengan pengembangan teknologi. Berikut beberapa reformasi manajemen ASN. 1. Penetapan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Pengembangan. 4. Penilaian kinerja. Disiplin. 6. Penghargaan. 7. Pemberhentian. 8. Pengajian dan tunjangan. 9. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 10. Perlindungan. Penyusunan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah menyusun kebutuhan, jenis jabatan, dan jumlah PNS berdasarkan ANJAP dan ABK, peta jabatan, dan ketersediaan pegawai, mendukung pencapaian indikator keberhasilan sasaran strategis, menggunakan aplikasi bersifat elektronik. Pangkat dan jabatan. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan yang digunakan sebagai dasar pengajian. Jabatan PNS terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan ASN diisi dari pegawai ASN sebagai berikut. Jabatan administrasi. Jabatan administrasi pemimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Jabatan pengawas mengendalikan pelaksana kegiatan dilakukan oleh pejabat pelaksana. Jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Jabatan fungsional. Keahlian. 1. Ahli utama. 2. Ahli madya. 3. Ahli muda. Dan terakhir, ahli pertama. Keterampilan. Menyelia. 2. Mahir. 3. Keterampilan pemula. Jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama. Kompetisi jabatan ASN. Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialis pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Potensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Pengembangan karir pegawai dalam PNS berdasarkan 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3. Penilaian kinerja, dan 4. Kebutuhan instansi pemerintah. Mempertimbangkan 1. Integritas dan moralitas. Standar kompetensi Smart Digital. Pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Definisi literasi digital: kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami,
mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan yang mencakup kompetensi literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi dan literasi media. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital saja, namun juga budaya menggunakan digital, kultur etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Transformasi digital memberikan lebih banyak informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas yang memungkinkan berbagai bentuk kolaborasi baru di dalam jaringan dengan aktor yang terdiversifikasi. Pilar literasi digital: pengetahuan dan kecakapan menggunakan media sosial, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Etika bermedia digital. Media digital digunakan oleh siapa saja yang berlatar belakang pendidikan dan tingkat kompetensi. Karena itu dibutuhkan panduan etis dan kontrol diri dalam menghadapi jarak perbedaan tersebut dalam menggunakan media digital yang disebut dengan etika digital. 4 prinsip ketika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal positif. Sekian, terima kasih Pak.